Selebrasi juara Persib Bandung dicoreng aksi anarkis supporter, Gubernur Deddy Mulyadi murka, desak proses hukum tegas. Perayaan yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita dan kebanggaan bagi Persib Bandung serta para pendukung setianya, bobotoh berubah menjadi insiden yang memalukan dan mencoreng citra sepak bola Indonesia. Gelar juara Liga 1 musim 2024 sampai 2025 yang berhasil diraih oleh Persib Bandung seharusnya menjadi puncak kemeriahan, tetapi malah dibayangi oleh tindakan tidak terpuji sejumlah oknum supporter. Insiden terjadi usai laga terakhir yang mempertemukan Persib Bandung dengan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api GBLA, Sabtu, 24 Mei, tahun 2025. Dalam pertandingan penentuan tersebut, Persib Bandung tampil sebagai juara usai menunjukkan performa konsisten sepanjang musim. Namun, kemenangan itu ternoda oleh aksi sebagian pendukung yang melakukan perusakan. Beberapa supporter diketahui menyalakan flare secara sembarangan di tribun, menyebabkan asap tebal yang mengganggu jalannya pertandingan. Laga bahkan sempat terhenti sementara karena situasi tidak kondusif. Tidak berhenti di situ, beberapa di antaranya nekat menerobos masuk ke lapangan tanpa izin. Mereka mengginakinjek rumput stadion, mencabut sebagian permukaan rumput, bahkan memotong jaring gawang. Tindakan yang jelas-jelas masuk dalam kategori vandalisme. Video kejadian tersebut pun cepat menyebar di media sosial, menuai berbagai tanggapan, mulai dari kekecewaan hingga kemarahan. Salah satu video yang menjadi viral bahkan diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, terdengar suara seseorang yang merekam kejadian sambil menyatakan bahwa ke barak militer saja ini mah. Reaksi publik pun langsung membanjiri kolom komentar. Tak sedikit yang menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka atas tindakan yang dinilai mencoreng nama baik Jawa Barat, khususnya Persib sebagai klub kebanggaan masyarakat Sunda. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi memberikan pernyataan tegas. Ia menyatakan tidak akan menoleransi bentuk perusakan fasilitas publik, apalagi yang dilakukan dalam momen penting seperti perayaan juara. Ia pun menegaskan bahwa proses hukum harus ditegakkan demi memberi efek jera. Proses pidana atau barak militer adalah solusi untuk Anda sekalian. Hatur nuhun, tulis Deddy dalam unggahan Instagramnya, yang dikutip pada Selasa, 26 Mei tahun 2025. Dalam pernyataan lanjutan, Deddy mengungkapkan bahwa dirinya sangat menghargai semangat dan euforia para pendukung dalam merayakan kemenangan tim kesayangan. Namun, perayaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan, baik secara material maupun secara moral. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan bersama. Tapi saya tidak punya toleransi sedikit pun terhadap tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan kerusakan pada fasilitas stadion yang sejatinya adalah kebanggaan kita semua. Jelas tidak bisa dibenarkan, ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sate. Gubernur Deddy juga mengatakan bahwa pihak kepolisian dan aparat penegak hukum telah diberi arahan untuk menindaklanjuti kasus ini. Menurutnya, semua pelaku yang terekam melakukan aksi anarkis dan perusakan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Bila terbukti melanggar hukum, maka akan segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tunggu saja, aparat akan segera datang menjemput pelaku untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti bahwa yang dilakukan termasuk tindak pidana, maka harus diproses, tegasnya. Namun, Deddy juga menyadari bahwa tidak semua pelaku adalah orang dewasa. Beberapa di antaranya masih tergolong anak di bawah umur. Untuk kelompok ini, ia mengusulkan pendekatan berbeda. Menurutnya, barak militer bisa dijadikan tempat pembinaan karakter bagi mereka. Jika pelakunya masih di bawah umur, maka tempat terbaik untuk pembinaan bukan penjara, melainkan barak militer. Di sana mereka bisa belajar disiplin, tanggung jawab, dan bagaimana menjadi warga negara yang baik, jelas Deddy. Pernyataan Deddy ini pun menuai reaksi beragam di media sosial. Banyak yang menyatakan setuju dengan pendekatan tegas yang diambilnya.
Salah satunya datang dari aktor yang juga menjabat sebagai Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Ia mengomentari unggahan Dedi dengan singkat namun penuh makna. "Setuju banget Pak Gub KDM." Kolom komentar Instagram Dedi pun dibanjiri oleh dukungan dari warganet. Banyak yang merasa malu dan kecewa atas insiden tersebut. Terlebih karena perhatian media luar negeri kemungkinan besar akan tertuju pada aksi tak pantas itu. Ya Allah, malu banget sumpah. Apalagi kalau disorot media luar negeri, tulis salah seorang netizen. Komentar lainnya berbunyi, "Tolong blacklist seumur hidup dari stadion. Jangan kasih mereka panggung lagi," seru pengguna lain yang geram. Tragedi ini seolah menjadi noda hitam di tengah kebahagiaan masyarakat Jawa Barat atas keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara. Di saat ribuan supporter lain bisa merayakan dengan tertib. Hanya segelintir oknum yang justru merusak citra positif yang telah dibangun klub dan komunitas bobotoh selama ini. Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik penyelenggara, aparat keamanan, maupun pendukung sepak bola secara umum. Sepak bola bukan sekadar pertandingan, tetapi juga representasi dari budaya, identitas, dan martabat suatu daerah. Perayaan kemenangan seharusnya menjadi ruang untuk menyebarkan energi positif, bukan ajang pelampiasan destruktif. Diharapkan dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah, tidak akan ada lagi aksi-aksi serupa di masa depan. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, dan edukasi kepada supporter, terutama generasi muda, harus terus digalakan. Kini, saat Persib Bandung menatap masa depan sebagai juara, seluruh pendukungnya juga diharapkan dapat menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas sepak bola nasional. Momen ini bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kehormatan dan nama baik tim kesayangan, baik di mata bangsa sendiri maupun dunia internasional.